Musuh di video game ini pasti punya level kekuatan lebih dari 9.000. It's over 9,000! 9,000! Selamat datang di Watch Mojo. Hari ini kita menghitung mundur 10 bos video game terkuat. Di daftar ini kita akan melihat bos video game yang mungkin gak berjuang keras tapi punya kekuatan yang hebat. Pokoknya susah deh ngelawan mereka. Yuk kita lihat. Our world will become a part of it one day, but I will not end. Nomor 10, Mewtwo, Pokemon. Mewtwo tetap menjadi musuh terhebat yang pernah trainer lawan, terutama bagi mereka yang masuk tanpa persiapan. Setiap pemain yang tidak membawa Master Ball untuk menangkap Pokemon yang kuat ini akan menghadapi pertarungan yang sulit dan berlarut-larut dan susah untuk sukses. Dipersenjatai kecerdasan tinggi dan serangkaian kemampuan psikis yang destruktif, Mewtwo secara genetik dirancang untuk jadi yang terkuat dari semua Pokemon. Sementara legenda lain seperti Mew dan Celebi bisa mengalahkannya, gak ada Pokemon yang lebih baik melambangkan Pokemon terkuat daripada Mewtwo. Nomor 9, Sephiroth, Final Fantasy VII. Sephiroth adalah penjahat yang ikonik. Dia menguji kemampuan pemain di dua franchise berbeda. Sang ahli pedang ini memulai debutnya di RPG klasik Final Fantasy VII, di mana dia dengan cepat membuktikan dirinya sebagai salah satu penjahat yang paling dibenci karena membunuh Aerith. A touching reunion. Gak hanya kejam, di remake Final Fantasy VII yang baru-baru ini, dia mampu mematahkan arus takdir. Jadi mungkin banget Sephiroth di versi ini bisa menjelajahi waktu. Gak peduli dimanapun dia muncul, ancaman berambut perak ini selalu merupakan musuh terkuat yang gak mudah menyerah. That which lies ahead does not yet exist. Nomor 8, Calamity Ganon, The Legend of Zelda, The Breath of the Wild. Kalau ngomongin tentang penjahat utama franchise Zelda, kita sih pilih Ganon karena kayaknya nggak ada lawannya deh. Apalagi kalau kita masukin hal kekuatan dan ancaman yang kuat, kayaknya nggak ada yang lebih mengesankan Calamity Ganon versi The Breath of the Wild. Dikenal sebagai Scourge terakhir, Calamity Ganon adalah kekuatan jahat yang berhasil menjatuhkan Hyrule pada kesengsaraan dan keputusasaan. Dalam peristiwa bencana yang dikenal sebagai The Great Calamity, Ganon menggagalkan musuh-musuhnya, membunuh champion Daruk, Mifa, Revali, dan Urbosa, mengambil alih Divine Beast mereka, dan menghancurkan Hyrule Castle. Walaupun Link dan Zelda mampu mengalahkan Calamity Ganon, sahabat kemudian, kehancuran generasi yang diakibatkan terlalu menyakitkan untuk direnungkan. Nomor 7, Diablo, di seri Diablo. Setan yang menyeramkan adalah sesuatu yang biasa dalam video game, tapi itu nggak berlaku untuk Diablo, sang penguasa teror. Penjahat di game RPG Dungeon Crawler Blizzard ini mungkin yang paling muda dari 3 penjahat utamanya, tapi adik Mephisto dan Baal ini yang paling berbahaya. Only by defeating us can you return to your own realm, but none will ever grow from the depths of their own terror. Diablo punya kekuatan atas teror itu sendiri, yang berarti dia nggak bisa merasakan ketakutan, malah dia menggunakan ketakutan untuk melawan musuh-musuhnya. Dia benar-benar memakan ketakutan, sehingga dia tumbuh lebih kuat dengan setiap ketakutan makhluk yang dia bunuh. Oh, dan dia juga nggak bisa dibunuh. Satu-satunya cara untuk mengalahkan Diablo adalah menyegelnya dalam Soul Stone, tapi itu pun hanya bisa menahan dia dan menyegelnya untuk waktu yang lama. Nomor 6, The Reapers, Mass Effect Trilogy. The Reapers are here.
Then, how do we stop them? Walaupun Reapers nggak punya karisma dari beberapa penjahat game yang berkesan, mereka menembusnya melalui misi tanpa henti untuk satu tujuan, menghancurkan semua makhluk hidup. Pada dasarnya, ras alien pembunuh yang sangat maju ini, The Reapers adalah ancaman kuno yang kembali setiap 50.000 tahun untuk memanen semua bentuk kehidupan, terutama di galaksi Milky Way. Lebih buruk lagi, mereka punya kemampuan untuk mengirimkan gelombang indoktrinasi ke individu-individu tertentu, membuat peradaban melawan satu sama lain tanpa mengotori tangan The Reapers. Destroying the Reapers would be the biggest mistake of our brief existence. Gak heran sih dibutuhkan aliansi besar-besaran dari setiap spesies di galaksi dan upaya terakhir dari Komandan Shepard dan krunya untuk akhirnya menghentikan ancaman ini. Nomor 5, Kronika, Mortal Kombat 11. In many ways. But most importantly, there will be no Raiden. Dalam sebuah franchise yang mengadu domba manusia melawan dewa, menemukan petarung paling kuat bukanlah tugas yang mudah. Atau seenggaknya sampai Kronika memulai debutnya. Seorang Titan wanita dengan penguasaan ruang dan waktu, kekuatan Kronika itu luar biasa. Sampai dia membuat franchise kelas berat seperti Raiden dan Shao Kahn terlihat lemah. History rewinds, giving way to the new era. No! Sebagai boss battle, Kronika nggak mudah menyerah. Menggunakan kemampuan perjalanan waktunya mengubah karakter lain untuk membuat hidup sengsara bagi pemain. Sementara kekuatan Kronika menempatkan dirinya di kelasnya sendiri, fatality-nya itu menunjukkan kemampuannya yang menakutkan. Menggunakan manipulasi waktu, Kronika merobek lawannya menjadi dua terus-menerus, menciptakan lingkaran penderitaan yang nggak berujung. Kalau kalian nggak kuat darah, kayaknya jangan nonton deh. You will be exalted in the new era, Cetrion. Nomor 4, Zeus, seri God of War. Karakter yang punya gelar seperti Raja Olympus, Dewa Langit, Petir Cahaya, dan Langit pasti susah sih dikalahin. Dalam franchise yang penuh dengan dewa yang sangat kuat, Zeus berdiri di paling atas. Didorong oleh paranoia dan kebanggaan, Zeus sangat percaya diri dalam pemerintahannya di Pantheon Yunani, sehingga dibutuhkan protagonis God of War Kratos untuk membunuh ayahnya yang mengasingkan dia. Selain petirnya yang terkenal, Zeus juga punya banyak kekuatan yang cocok untuk raja para dewa, termasuk kekuatan super, teleportasi, dan proyeksi astral. Pada dasarnya emang Zeus adalah dewa gila kekuasaan yang gak akan mudah menyerah. Nomor 3, Jubilius Sang Pencipta, Bayonetta. Bayonetta adalah game yang dipenuhi dengan pertarungan boss yang luar biasa. Jadi sangat mengesankan melihat Jubilius menonjol dibanding boss lainnya. Dikenal sebagai pembuat surga, Jubilius adalah dewa utama dari alam semesta Bayonetta. Dan status ini ditampilkan secara penuh dalam pertempurannya dengan pahlawan wanita kita. Sebagai boss battle terakhir di game Bayonetta, Jubilius meluncurkan jurus-jurus epik yang terjadi di tepi tata surya. Dia menembakkan rudal dari rambutnya, dia melempar pukulan yang membuat lawannya kembali ke dalam bentuk anak-anak, dan dia hanya bisa dikalahkan dengan dilempar ke matahari. Ya, Jubilius itu emang ngerepotin. Apalagi di pertarungan ini ada 6 boss stage. Ya, 6 boss stage. Nomor 2, Gygas, seri Earthbound.
Walaupun kalian belum pernah dengar tentang Gaigas, julukan seperti The Embodiment of Evil dan Universal Cosmic Destroyer ngasih tahu semua yang harus kalian tahu tentang penjahat yang hampir nggak bisa mati ini. Antagonis utama dari seri Earthbound, Gaigas adalah makhluk jahat dengan kekuatan yang bisa menghancurkan realita dunia itu sendiri. Menurut pencipta Earthbound, Shigesato Itoi, Gaigas terinspirasi oleh peristiwa traumatis dari masa kecilnya, di mana dia nggak sengaja menonton film horor di bioskop. Tepatnya, penampilan Gaigas di ujung Earthbound mewakili salah satu perubahan tonal yang paling menakutkan dalam sejarah game. Karena petualangan yang cerah dan aneh ini berubah jadi mimpi buruk yang psychedelic. Siapa bilang Nintendo nggak bisa buat game yang menakutkan? Sebelum kita mengungkap nomor 1 kami, berikut adalah beberapa bos video game hebat lainnya yang pantas mendapatkan sebutan terhormat. Alduin, Elder Scrolls V, Skyrim. Satu-satunya hal yang lebih keren dari naga adalah dewanya naga. Virgil, Devil May Cry. Karena dia menggunakan katana keren dan memiliki darah iblis. I was so eager to see you, I couldn't concentrate on preparations for the bash. Void Termina, Kirby Star Allies. Karena arti namanya aja adalah penghancur dunia. The Lich King, Warcraft. Saking kuatnya, dia memaksa orcs dan manusia bekerja sama. Solaris, Sonic the Hedgehog. Karena game terburuk pun punya bos keren yang bisa memakan dimensi. Is it impossible to defeat a superdimensional being after all? Ingin lebih banyak konten video game? Lihat channel game Mojo Plays dan temukan game serta ide yang nggak pernah kamu tahu sebelumnya dengan lebih banyak daftar, walkthrough, dan seri terbaru kami, Arcade Roulette. Justin and John are in. Oh. Hey, is that Porky Pig? There's a lot of things being ripped off in this game. Nomor 1, Chakravartin, sang pencipta, Asura's Wrath. You are indeed the one to inherit this world. Chakravartin gak diragukan lagi adalah salah satu bos video game paling kuat yang pernah ada. Dalam permainan di mana kalian sudah bermain sebagai dewa yang mampu meninju planet yang hidup di wajah kalian sendiri, Chakravartin membuat sesama dewa terlihat lemah kalau dibandingin. Sebagai makhluk paling kuat di alam semesta, Chakravartin bisa melakukan hampir semua hal yang bisa dibayangkan. Dan seperti penjahat anime yang baik, dia semakin kuat ketika dia berubah. Bentuk pencipta terakhirnya ini hampir nggak masuk akal, karena dia mampu melakukan perbuatan konyol seperti menghancurkan lengan Asura hanya dengan satu jari. Banyak video game telah memberikan boss yang susah untuk para pemain game di sana. Tapi kayaknya nggak ada yang bisa nyaingin Chakravartin kalau masalah susah. Jangan lupa untuk subscribe ke channel kami untuk menonton video lainnya. Kalau kalian ingin melihat konten game lainnya, kalian bisa cek ke Mojo Plays.